Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kajian kitab Nasaihul Ibad yang kita lakukan 1 bulan 1 kali. Mudah-mudahan kita memperoleh barokah dan tentu saja bermanfaat. Kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini memang banyak dikaji di berbagai tempat, terutama di Indonesia. Dan kita memperoleh barokah ilmunya, amin. Baik, salawat dan salam semoga tercurah dan teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita sebagai pengikut sunnahnya ila yaumil qiyamah, dan kita pun akan memperoleh syafaatnya nanti di yaumil qiyamah, amin. Baik, kita sepengetahuan saya masuk ke bab yang sebetulnya agak maclok-maclok ya, tapi nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma qala al-khamisatu asyarah, makalah yang ke-15 dari bab keempat. Anin Nabi alaihi salam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, alamatus syaqawati arba'atun, tanda-tandanya sengsara, syaqawah itu celaka sebetulnya. Tanda-tandanya orang yang celaka itu ada 4. Minal umuri, dari beberapa perkara. Yang pertama nisyanud dzunubil madiyah. Yang pertama itu tanda-tanda orang yang celaka, yang sengsara di dunia maupun di akhirat, itu nisyanud dzunub al madiyah. Dia melupakan dosa-dosanya di masa lalu. Min ghairi nadmin 'alaiha. Jadi orang-orang yang melupakan dosanya di masa lalu tapi tanpa penyesalan. Jadi orang punya dosa di masa lalu, dia tidak ingat, nggak ingat lagi dosanya dan nggak menyesal. Dia nggak menyesal, ya seolah-olah tidak ada apa-apa. Sehingga terkadang hal ini juga mendorong dia untuk mengabaikan. Dosa membiarkan urusan Tuhan, kan begitu. Harusnya kan semakin orang itu soleh, semakin orang itu dia menyesal bahwa dia memiliki dosa-dosa di masa lalu yang pernah diperbuat. Jadi ciri orang semakin soleh itu begitu. Kalau di kita kan kadang-kadang tidak. Orang mengaku sebagai orang soleh tapi semakin duniawi. Kalau orang semakin ustadz menjadi terkenal, semakin bayarannya mahal. Ustadz atau orang semakin kaya, semakin banyak uang, itu pengennya kemudian diakui oleh masyarakat, dan bahkan mungkin kalau perlu itu jadi pemimpin politik. Orang semakin pintar, semakin berilmu, itu maunya dihormati. Seperti itu. Jadi seringkali konversi yang bersifat materialistik itu dijalankan. Padahal seharusnya kan konversi itu bersifat ukhrawi. Jadi kalau orang yang semakin soleh, semakin baik, itu orang cenderung mengabaikan dunia. Artinya bukan berarti tidak penting, dunia itu diabaikan. Itu hal sepele, ya gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana dia itu bisa mencari dan memperoleh ridha Allah. Nah, itu aja rumusnya. Sehingga di sini disebutkan alamatnya celakanya orang itu, yang pertama adalah disyarad dzunubi al-madiyah min ghairi nadmin 'alaiha. Jadi tanpa dia menyesali dosanya di masa lalu. Padahal wal halu annaha. Padahal sesungguhnya dosa itu dalam keadaannya indallahi ta'ala mahfudhah. Dosa itu atau perbuatan masa lalu setiap orang itu sudah dicatat
ay madbutah bi adadiha wa zamaniha wa mahalliha. Yang dijelaskan oleh Sanawi bahwa sesungguhnya setiap dosa orang itu sudah dicatat secara rinci. Madbutah itu rinci. Jadi Allah sudah mencatat dosa kita itu secara rinci, bi adadiha, berapa kali kita melakukan itu. Ada hitungannya. Lalu kemudian wa zamaniha, kapan waktunya dilakukan perbuatan itu. Terus kemudian wa mahalliha, di mana dilakukan. Itu rinci teman. Jadi rugi kalau Anda nggak menyesal gitu, kalau kita nggak menyesal. Karena dosa-dosa itu setiap amal apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, itu pasti dicatat oleh Allah. Amal baik maupun amal buruk. Sehingga ya kita nanti tidak bisa menghindar. Kalau kita nanti dimaksud, dipanggil, ditimbang gitu. Itu tercatat semuanya, detail dan rinci. Kita melakukan apa, di mana, gitu. Kapan, itu ada, catatan rincinya ada. Jika ya baiknya orang soleh ya semakin soleh ya semakin dia itu menyadari bahwa dia punya banyak salah, punya banyak dosa, kemudian dia menyesali dosa-dosanya itu. Tetapi menyesali bukan berarti kemudian dia ingat dosanya terus. Karena kalau cara kita fikam, cara orang tasawuf itu orang yang ingat dosanya terus itu orang sombong. Gitu. Ya harusnya orang jangan ingat dosanya terus. Dia punya sisi kebaikan yang harus dilaksanakan. Hidup itu kan berkembang, sehingga kalau dia ingat dosa terus ya stagnan. Baiknya itu orang harus ya ingat dosa artinya menyesali dosa, tapi bahwa perbuatan baik itu harus tetap berjalan, sehingga ada sisi keseimbangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa dzakirul hasanat al-madiyah, mengingat-ingat kebaikan di masa lalu bil qalbi, dengan hatinya. Tadi dia mengingat melupakan dosa, tapi dengan catatan dia tidak menyesali dosa itu. Yang kedua, alamatnya orang yang sengsara atau celaka itu adalah mengingat-ingat kebaikan yang dilakukan. Dan kita begitu. Kita sudah berbuat baik, kasih makan anak yatim, kita sudah memelihara, buat baik pada tetangga yang kesusahan, itu nanti diungkit lagi. Misalnya kalau ada satu peristiwa terjadi, dulu kamu kalau nggak ada saya itu kamu nggak bisa hidup. Nah itu kan sudah mulai itu. Adalah sesungguhnya ikhlas itu, orang ikhlas itu adalah ikhlas artinya lupa sebetulnya, lebih karena lupa. Orang baik itu ketika orang yang dermawan itu ketika orang memberikan sesuatu, tapi orang itu kemudian lupa terhadap apa yang diberikan. Nah kita kan enggak, dosanya dilupain, ya dosanya nggak diingat, tapi kebaikannya diingat, terus diingat kebaikan. Nah ini hati-hati, ini tanda-tandanya orang celaka. Udahlah, kebaikan nggak usah diingat. Karena bagaimanapun juga tadi sudah dijelaskan, setiap amal perbuatan sekecil apapun Allah catat. Sehingga kalau kita sudah punya kebaikan, berbuat baik, ya sudah anggap aja itu kita mencari ridha Allah. Jangan kemudian dikonversi dengan sisi materialistik atau penghormatan. Orang kan begitu. Ketika semakin kaya, semakin dia banyak berbuat baik, semakin dia pengen dihormatin orang. Semakin dia pengen dihargain orang, semakin dia pengen direspon oleh orang. Kita jangan jadi seperti politisi. Politisi itu kan begitu. Dia berbuat baik ketika ada maunya. Ketika mau masjid bapaknya datang ke masjid, ya kan. Kemudian mungkin orang di rumahnya open house. Bahkan semua orang ketika datang berkunjung dikasih ongkos. Jangan dikonversi. Tapi kan maunya kan ketika mereka begitu kan maunya mereka dipilih. Jadi ada motif lain ketika dia berbuat baik. Dan bahkan bisa jadi ketika nanti dia tidak terpilih, marah-marah. Anda sudah saya bayar, Anda sudah saya kasih. Kenapa saya nggak dipilih? Ada konversi duniawi di situ. Sehingga
tanda-tandanya orang yang kemudian dianggap sebagai orang yang celaka atau salah adalah zikrul hasanat al-madiyah, mengingat kebaikannya di masa lalu, bil qalbi, ya di hatinya. Padahal wala yadri uqbilan amrudan, padahal sesungguhnya kita tidak tahu kebaikan yang kita lakukan itu diterima atau ditolak. Kita nggak tahu. Jangan kira kita ketika berbuat baik itu Allah ridho. Bisa jadi, mungkin saja di tengah kebaikan yang kita lakukan ada orang yang tersakiti, ada orang yang tidak suka. Kita tidak tahu. Ya contoh gampang lah, kita mau kerja, anak kita lagi sakit, bapak di rumah aja, adek lagi sakit. Tapi orang tua kerjakan, lah kalau nggak kerja gimana? Ini urusannya urusan kehidupan. Jadi ukurannya materi lagi kan, kehidupan. Kalau saya nggak kerja, wah ini alfa 1, uang makan itu dipotong. Nah kira-kira milih mana? Kalau kita berangkat, bisa jadi Allah nggak ridho. Allah ridhonya gimana sih, anak lagi sakit kok masih berangkat kerja? Padahal anaknya udah minta, apa di rumah aja masa kerja. Tapi karena kita punya pilihan kebaikan lain, ya kerja juga baik gitu. Artinya sudah tidak ada pilihan. Dengan kita berangkat kerja lalu kemudian meninggalkan anak kita yang sakit, bisa jadi Allah nggak ridho, sehingga kebaikan kita belum tentu diterima. Kerja itu kan baik sebagai mencari nafkah. Bisa jadi itu justru Allah tidak ridho. Allah ridhonya kalau kita di rumah. Nah kan kita nggak tahu kapan Allah ridho kepada kita, kapan Allah suktun atau benci kepada kita. Sehingga ukurannya begitu. Kita tidak tahu kebaikan yang kita lakukan itu uqbilan amrudan, diterima atau ditolak. Sehingga ya sudah, kalau kita berbuat baik ya terserah Allah aja. Kira-kira begitulah. Kita jangan membayangkan setiap kebaikan yang kita lakukan lalu kemudian ada pahalanya, bisa 7, bisa 10, bisa berlipat-lipat. Nah itu namanya kita dagang gitu kan. Ya kalau orang dagang begitu, maunya untung. Kadang-kadang ada begitu, Pak saya niat sedekah besok hari Jumat, saya sedekah 50.000. Tapi di hatinya motifnya begini, mudah-mudahan dengan sedekah 50.000 saya akan memperoleh uang 10 kali lipatnya, dapat uang 500.000. Itu konversinya udah konversi materi juga. Padahal kebaikan itu ya sudah, ketika kita berbuat baik ya sudah, itu bagian udah terserah Allah itu. Allah mau nanti terima atau menolak. Yang penting niat saya itu mencari ridha Allah. Kan itu yang penting sebetulnya. Bukan kita berbuat baiknya, tapi motif dan tujuannya adalah kita mencari ridha Allah. Sehingga jadikanlah Allah itu satu-satunya tempat bergantung. Allah As-Samad. Bisa enggak gitu? Pokoknya serah apapun juga, yang penting saya nyari ridha Allah. Enggak ada urusan kalau saya berbuat baik kemudian saya dipuji orang atau dihargai orang, direspon orang. Saya tidak peduli kalaupun nanti saya kira-kira bekerja itu Allah menerima atau tidak. Yang penting bahwa saya niat saya mencari ridha Allah. Jadi udah konversinya itu. Konversinya mencari ridha Allah, bukan konversi materi. Nah, kita masih agak susah tuh kebanyakan. Kita masih konversi materi. Bekerja maunya gajinya naik kan begitu. Bukan dari ridha Allah. Kalau saya disekatan bekerja, masa gaji saya masih segini, saya mau naik dong gajinya. Jadi konversinya selalu begitu. Bukan berarti tidak boleh, tapi artinya gini. Nanti di hadis ini menjelaskan betapa nanti Allah itu kira-kira begini. Saya ini Tuhan yang sudah ngasih rezeki kamu, sudah nolong kamu, sudah ngasih makan kamu. Tapi kok di hati kamu kok nggak ada sama sekali Tuhan. Yang ada adalah konversi materi di dunia. Nggak lupa tuh orang. Padahal yang ngasih Allah. Tangan Allah kasih, mata Allah kasih, sehat Allah kasih, tenaga Allah kasih, pikiran juga Allah kasih. Supaya Allah tuh maunya kamu tuh ingat sama saya gitu. Mau ya kembali gitu kepada saya gitu. Tapi ini kan tidak. Ayo terus konversinya materi. Kerja 5 tahun maunya naik gaji sekian, sehingga kalau perusahaan itu tidak bisa
memberikan saya gaji lebih, saya keluar. Dengan keluar maka saya bisa gaji lebih. Terus konversinya seperti itu. Nah ini sebetulnya yang dikritik ya oleh hadis ini dikritik. Jadi kemudian wa nadruhu ila man faqa fid dunya. Selain itu dia selalu memandang kepada orang di atasnya dalam urusan dunia. Dan cirinya orang yang celaka di dunia itu dia itu melihat duniawi itu ke atas. Kan gitu kan? Ada orang lain naik jabatan, kita maunya naik jabatan. Si anu juga bisa naik jabatan. Ada orang lain tetangga kita atau saudara kita misalnya bangun rumah mewah, bagus rumahnya gitu. Kita kemudian melihat ke atasnya gitu. Wah, rumahnya luar biasa nih. Masa saya nggak bisa? Itu konversi begitu juga sama. Saya juga bisa, dia punya mobil ini, saya juga harus beli. Jadi orang kalau memandang duniawiyah itu ke atas, nah itu ciri-cirinya orang celaka. Jadi memandang duniawiyah, nazruhu ila man fawqahu fid dunya bi antamahan nazrulaha walam yardu bil kismah. Karena orang seperti ini biasanya itu tidak ridho terhadap jatah atau bagian yang Allah berikan di dunia, sehingga dia akan merasa kurang, nggak pandai bersyukur. Ya pasti begitu. Ya Allah, kenapa sih kok si anu dikasih anak terus hidupnya? Bentar-bentar, baru kemarin beli mobil ini udah ganti lagi mobil. Baru kemarin dia plasir ke anu, dia udah berangkat lagi ke sana, ke kemana gitu. Jadi selalu begitu memandangnya. Memandang kehidupan dunia itu melihat kepada orang di atas. Padahal sebetulnya Allah sudah ngasih kita tuh banyak hal. Nah kalau kita melihat rezeki itu hanya dari sisi materi, dan bahkan lebih parahnya kita mengkonversi rezeki itu dengan uang. Alhamdulillah saya dapat rezeki hari ini, kan uang itu kan konversinya. Dia tidak ingat bahwa sebenarnya sehat juga rezeki. Dia bisa tidur, bisa makan, enak ngopi juga rezeki gitu. Tapi kan kita tidak begitu kebanyakan. Nanti kalau saya dapat rezeki, insya Allah nanti akan saya ajak jalan-jalan. Kan konversinya begitu. Rezeki itu konversinya uang. Padahal kita sehat juga sudah rezeki Allah. Kita hidup juga sudah rezeki Allah. Maka bahasa keren yang ada di kitab Al-Hikam itu bahasanya gini, nikmat itu hanya dua sebetulnya secara hakikat. Yang pertama al-ijad, yang kedua al-ishad. Ijad itu adalah ada. Kita ini ada sekarang hidup, itu sudah merupakan nikmat. Nikmat. Jadi jangan sembrono kita menganggap nikmat itu hal yang lain. Al-ijad itu kita ada sekarang ini hidup, itu adalah nikmat luar biasa. Karena bagaimanapun juga orang yang sudah mati dari mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, itu mereka itu ingin hidup lagi. Nyesal. Mati itu kan nyesal mereka. Dan mereka berdoa ingin hidup lagi. Mereka ingin berbuat baik. Ya Allah, kalau bisa kan doanya begitu. Hidupkan kami kembali ke dunia. Ingin berbuat baik. Dan semua orang itu yang mati itu pengen hidup lagi. Nah kita udah dikasih hidup malah nggak bersyukur. Nikmat tuh haknya cuma dua, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari di Al-Hikam itu. Yang pertama al-ijad, yang kedua al-ishad. Al-ishad itu menyaksikan. Sehingga kita aja begitu. Hidup menyaksikan Allah, mati juga menyaksikan Allah. Makanya ibadahnya populer para nabi dan rasul, ibadahnya populer itu orang-orang soleh itu fasiru fil ardi, jalan-jalan ibadahnya. Sehingga kita jangan terlalu banyak di rumah, apalagi musim liburan gini ya, harus sering-sering jalan-jalan. Fasiru fil ardi ya. Jangan di rumah mulu gitu, nanti bete gitu, terus gabut lah istilah bahasa anak muda sekarang. Jalan-jalan lah. Jadi itu ibadahnya Nabi itu adalah fasiru fil ardi, as-siyahah, jalan-jalan.
Maka kita sering mendapati ulama-ulama zaman dulu itu begitu, mereka itu jalan-jalan ke pasar tiap pagi. Mereka jalan ke pasar, beli ikan, beli apa, ngobrol dengan masyarakat gitu. Karena mereka berpikir begini, daripada Anda nanti sawan ke rumah saya gitu, nanti ribet lagi urusannya, pada waktu jadi tentukanlah kapan lah nanti inilah. Udah saya aja datang ke Anda, saya jalan ke pasar, Anda mau nanya agama, mau nanya apa aja saya jawab di situ. Itu ulama begitu, sehingga mereka hidupnya berbaur. Gitu. Bukan ulama yang diam di rumah, lalu kemudian tamunya datang banyak pada bawa amplop, bukan begitu. Dia nggak mau disowani, karena kalau sowan tuh urusannya ribet. Itu. Dan itu juga salah satu kegiatannya orang soleh. Jadi jangan dikira orang soleh itu, para wali-wali besar itu ketika dia itu didatangi banyak orang, terus kemudian orang cium tangan kanan kiri gitu. Terus mereka tuh biasa, mereka ketika sendirian nangis di hadapan Allah. Ya Allah, saya ini cari ridho Engkau. Kenapa yang datang ke orang-orang ke sini datang pada cium tangan ke saya, hormat kepada saya? Saya nggak butuh itu ya Allah. Saya butuh ridho-Mu saja. Itu ulama zaman dulu gitu. Jadi kalau kelihatannya banyak dikunjungin orang, tapi sesungguhnya ketika dia di kamar sendirian dia nangis. Ya karena itu, nangisnya karena dia merasa saya ini mencari ridha Allah gitu. Kenapa yang datang begini? Orang-orang datang menghormati dia, kemudian kalau ketemu cium tangan. Nah kalau sekarang kan enggak, justru maunya begitu. Semakin orang soleh, semakin dia terkenal, semakin dia pengen dihormati orang. Maunya ketika dia kumpul sama orang yang dulunya misalnya dia biasa kalau di masjid itu di barisan ke belakang gitu. Ketika dia sudah menjadi tokoh, itu maunya di depan. Maunya di depan dan dihargai. Dia kalau ditaruh di belakang dia marah. Saya tokoh, kenapa saya taruh di belakang? Harusnya saya di depan dong dengan Pak Lurah, dengan Pak Camat begitu maunya. Itu selalu begitu yang kelihatan. Maunya dia itu dihargai dan dihormati. Padahal orang semakin soleh, semakin alim itu ciri-cirinya ya seperti itu. Semakin merunduk, semakin dia tidak mau kelihatan orang. Semakin sederhana. Nah, kita bisa menilai sendiri itu. Jadi wanadruhu ila manfaqu fid dunya. Dia senantiasa melihat sesuatu yang lebih di atasnya dalam hal dunia. Karena lam yarda bil qismah. Dia tidak ridho terhadap bagian jatah yang Allah berikan di dunia. Wanadruhu ila man dunahu fid din. Tetapi dalam hal agama itu mereka melihat ke bawah. Ai al-amal shalih lam yaskurullah ala ni'ami amali nafsi. Jadi amal soleh yang dilakukan oleh dia itu melihatnya ke bawah. Saya masih lebih hebat dari Anda amal solehnya. Harusnya kan agama melihat ke atas, kalau harta melihat ke atas juga, ke bawah. Artinya gini, kalau dunia, kita di dunia itu melihat ke bawah. Kalau kita punya sepeda misalnya, lihat orang-orang yang di Palestina itu jangankan sepeda, hidup aja susah. Mereka mau ibadah susah, mau bekerja susah, mau makan susah. Artinya kita harus bersyukur. Punya sepeda, alhamdulillah, bisa kemana-mana. Hidup di Indonesia itu aman, tentram. Ibadah gampang, mau kemana-mana gampang, nggak takut, kan tentram nyaman. Dibanding bayangkan orang-orang di Palestina, di Gaza sana yang susah hidupnya. Mau kemana-mana takut, gitu kan. Kita masih harus bersyukur. Jadi begitu konversinya. Orang-orang yang alamat atau tanda-tandanya orang yang celaka itu adalah ketika dia melihat ke atas itu adalah melihat dalam hal duniawiya. Tapi ketika dia melihat ke bawah itu masalahnya adalah urusan-urusan yang bersifat agama. Ay alamul sholih lam yasurullah ala ni'ami amali nafsi. Jadi amal-amal soleh yang dan dia tidak mensyukuri atas apa yang Allah berikan sebagai nikmat terhadap amal dirinya sendiri, bahwa dia itu ketika beramal itu sebetulnya nikmat yang diperoleh, yang diberikan oleh Allah. Sehingga tadi sekecil apapun amal itu pasti ada catatannya. Amal baik pasti akan berbuat kebaikan. Amal buruk juga demikian, pasti akan berbuah keburukan. Yaqulullah, kata hadis ini kemudian Allah berkata, Allah berfirman. Nah, ini yang harus kita catat ya.
Kata Allah begini, aradtuhu itu saya itu ingin sebetulnya orang-orang atau manusia semua itu ingat kepada saya. Jadi maksudnya ketika Allah itu memberi rezeki, ketika Allah itu memberi nikmat, ketika Allah itu yang mereka itu ingat saya. Aradtuhu kata Allah. Walam yuridni, tetapi mereka itu tidak menginginkan saya. Ini Allah lah yang bilang. Ini hadis qudsi berarti. Nabi itu hadisnya nyambung dengan hadis ini. Sehingga kata Nabi tadi bilang, yaqulullah, sehingga ketika ada orang yang seperti ini Allah itu berkata, aradtuhu walam yuridni fataraktuhu. Saya ini pengen anda ini semua ini sudah saya kasih nikmat, sudah saya kasih rezeki, sudah saya kasih kehidupan di dunia. Ya pokoknya ingat saya, kembali kepada saya. Walam jadi tapi saya, mereka itu tidak. Mereka itu tidak ingat saya. Walam jadinya mereka tidak menginginkan saya. Jadi Tuhannya tidak diinginkan. Yang diinginkan adalah selalu konversi yang bersifat duniawi atau materi. Selalu begitu. Ya kata Allah, gimana? Oh, saya menciptakan anda ini, menciptakan manusia itu untuk beribadah loh, agar ingat kepada saya. Aradtuhu walam yuridni, tapi sayang mereka itu tidak menginginkan saya. Berita wa syukur. Karena mereka tidak ridho dan tidak bersyukur kepada saya. Fataraktuhu, maka ya saya biarkan mereka. Fataraktuhu, maka saya biarkan mereka bitarki nusratuhu. Jadi dengan meninggalkan pertolongan pada mereka. Dia kata Allah, aradtuhu walam yuridni fataraktuhu. Itu sederhana kalimatnya, cuma 3 kalimat tuh. Aradtuhu walam yuridni fataraktuhu. Saya ini menginginkan kalian. Saya pengen kalian itu ketika saya kasih banyak di dunia itu ingat sama saya. Walam yuridni, tapi sayang mereka tidak menginginkan saya, kata Allah. Fataraktuhu, maka jangan salahkan saya kalau saya meninggalkan anda, melupakan dan melalaikan anda. Sudah saya jaga anda di dunia dengan nikmat, dengan rezeki, dengan segala macam supaya anda ingat kepada saya. Tetapi ternyata lam turidni, anda tidak mau saya ini hadir di hati anda. Fataraktuhu, maka jangan salahkan saya, kata Allah, kalau saya meninggalkan anda juga. Ini kan sesungguhnya ada ayat ya. Ayat ini sebetulnya ayat yang ya kalau kata Gus Baha ini ayat kalau saya baca nangis kayak gitu ayatnya itu. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Maka rasakanlah apa yang telah kamu lupakan ketika bertemu pada hari ini. Jadi nanti di hari akhir di yaumil qiyamah, ketika orang-orang bertemu dengan Allah, sesungguhnya Allah sudah melupakan mereka. Ya, kenapa? Karena mereka juga melupakan Allah. Wajar kalau nanti Allah melupakan mereka. Saya awal baik kan. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa dzuqu apa? Adzabal khuldi bima kuntum ta'lamun. Sesungguhnya kami melupakan kalian dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kalian lakukan. Akhirnya begitu. Jadi kan kalau sudah begini kan ya repot urusan. Kita di dunia pengennya jadi orang soleh, ya kan? Jadi orang baik, pengen hasanah fid dunya wa fil akhirati hasanah. Ya di dunia baik, di akhirat baik, tetapi seringkali justru malah merupakan Allah. Ya Allah nggak dianggap, begitu. Harusnya kan juga begitu. Allah sudah kasih kita banyak nikmat, banyak ini kita ingat kepada Allah gitu. Ini mah enggak, ingatnya enggak gitu. Terus kemudian yang ada malah meninggalkan. Ya pokoknya ketika saya bekerja, ketika saya memperoleh rezeki itu adalah hasil upaya saya sendiri.
Dan seringkali ukuran kehidupan itu adalah ukuran kehidupan yang sifatnya materi. Kehidupan itu adalah ketika kita ini bisa kenal dengan pejabat. Kehidupan itu adalah ketika kita bisa menjadi orang yang hebat. Kehidupan itu adalah ketika kita dikenal sebagai orang yang alim, ilmunya banyak. Konversinya selalu begitu. Padahal kalau sederhananya, kehidupan itu adalah kita menyaksikan Allah. Dan nanti juga kalau mati kita menyaksikan Allah. Nah, sudah, itu aja sudah cukup. Tapi kalau kita hanya macam-macam, pengennya banyak, ya yang padanya begitu. Semakin kita punya banyak keinginan, pada akhirnya semakin kita kemudian jauh dari Allah. Maka orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang senantiasa ingin kembali kepada Allah. Jadi dekatnya dia kepada Allah, mereka kepada Allah itu bukan karena apa-apa, dia karena mereka merasa, ya Allah, nikmatnya Allah sudah banyak diberikan. Ya Allah, seandainya Engkau tidak menolong saya tidak akan hidup. Dan semua seperti itu. Konversinya adalah konversi yang bersifat ukhrawi, bahwa semata-mata kita hidup itu adalah hanya mencari keridhaan Allah. Maka di Al-Quran ada ayat innama nut'imukum liwajillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Sesungguhnya kami ini memberi makan kalian. Dia orang soleh, para wali, orang soleh itu, atau orang dermawan yang baik, ketika memberikan makan kepada orang lain itu liwajillah, karena memang mengharap ridha Allah. Innama nut'imukum liwajillah. Sesungguhnya kami ini memberi makan kepada kalian semata-mata karena mencari ridha Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukuro. Kami tidak mengharap sedikit pun balasan ataupun ucapan terima kasih. Nah, itu ukurannya. Innama nut'imukum liwajillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Pokoknya udah urusannya begitu. La jazaan wala syukur. Saya tidak mengharap balasan dan tidak mengharap terima kasih. Itu yang benar begitu. Anda ngasih aja. Nggak peduli orang mau terima kasih apa enggak, orang mau ngasih balasan atau enggak, atau Allah mau ngasih pahala apa enggak, itu terserah Allah. Lalu saya ngasih aja. Jadi ukurannya begitu. Kadang-kadang kita kan begitu, semakin kita hebat, semakin kita kaya, semakin kita banyak kasih, semakin kita pengen dikenal orang sebagai orang dermawan. Semakin kita kemudian pengen punya jabatan dan kedudukan di masyarakat. Maka orang-orang yang banyak duit itu ketika tergoda oleh urusan politik, dia pengen jadi politisi ya. Dia pengen punya jabatannya karena seperti itu. Karena dia berpikir, saya udah kaya, udah banyak duit, masa saya nggak punya apa-apa, masa saya nggak punya jabatan, nggak punya dikenal orang. Nah, ini adalah alamat atau tanda-tanda orang nanti pada akhirnya akan celaka. Jadi gitu ya, diingat kata Allah, aradtuhu walam yuridni fataraktuhu. Jangan sampai kita begitu. Allah sudah memberikan kita banyak nikmat, tetapi kita sendiri melupakan Allah. Walam turidni, Allah itu tidak kita inginkan. Fataraktuhu, maka jangan salahkan kalau Allah juga mengabaikan Anda, mengabaikan kita. Itu udah paling susah. Kalau orang sudah tidak disukai Allah, sudah diabaikan Allah, susah, nggak enak. Tetapi kalau kita masih ingat Allah, adzkurukum fadzkuruni adzkurukum. Berzikirlah, ingatlah kepadaku, maka saya akan mengingat. Karena besok kita bangga kalau kita disebut di aras, kan bangga, gitu kan? Pak Chandra misalnya kan, disebut oleh Allah di aras, kan bangga, itu luar biasa. Jangan kemudian ketika ada dangdut disebut, wah itu kan lebih repot terusannya kan. Ya Pak Chandra apa kabar? Alhamdulillah. Dia langsung ngeluarin duit kan buat nyawer, kan itu kan lebih parah. Tapi seneng kan begitu kan, seneng kan begitu kan, ketika ada dangdutan terus kemudian disebut Pak RT, Pak RW, terus Pak Chandra, kayaknya bangga banget itu misalnya. Ini contoh ya, contoh bangga banget tuh kan, luar biasa. Sehingga ketika nama kita disebut, uang kita yang keluar semakin banyak.
Wah, banyak tuh uangnya yang keluar. Kenapa? Karena kita bangga disebut. Padahal alangkah bangganya kalau misalnya kita disebut di aras. Kenapa? Fa'adkuruni fadkurku. Ingatlah kepadaku, maka saya akan menyebut. Coba bayangkan kalau kita disebut Allah di aras. Enak hidupnya udah. Yang nyebut bukan makhluk. Makhluk mah biasa nyebut. Tapi langsung Khalik yang nyebut. Yang nyiptain kita ini. Khalik ya, Pak Khalik ya. Kalau ini Abdul Khalik ya. Luar biasa, ternyata ada Khalik di sini ya. Luar biasa. Begitu. Nah, jadi jangan sampai kita kemudian yaqulullah, Allah berkata aradtuhu walam yuridni fataraktuhu. Allah melupakan kita. Allah sudah mengingat kita agar kita kembali, tetapi kita sendiri malah melupakan Allah. Fataraktuhu, maka jangan salahkan kalau nanti Allah melupakan atau mengabaikan. Oke, wa alamatu sa'adah arba'ah. Alamatnya bahagia tadi alamatnya celaka ya, susah atau musibah. Sekarang alamatnya as-sa'adatu arba'ah. Alamat kebahagiaan itu ada 4, sama ada 4. Minal umur, dari beberapa perkara. Yang pertama dzikrul dzunub al-madiyah. Kalau tadi nisyanul dzunub, sekarang dzikrul dzunub al-madiyah. Mengingat dosa-dosa di masa lalu bin nadmi wal istighfari. Orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang mengingat dosanya di masa lalu, tapi dengan cara bin nadmi, dengan cara dia menyesal, wal istighfar, dan juga berharap ampunan Allah. Jadi orang itu menyesal lalu berharap ampunan Allah. Nah, dia ingat dosanya. Itu namanya orang-orang yang alamat itu ada, alamatnya gembira. Lalu kemudian yang kedua, wa nisyanul hasanat al-madiyah. Dia melupakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di masa lalu. Karena halam takok minhu, seolah dia tidak pernah melakukan itu dan tidak terjadi. Jadi orang baik itu cirinya, orang bahagia itu cirinya, dia kalau berbuat baik dia lupain, seolah-olah itu tidak terjadi. Jadi kita nggak ingat kita pernah berbuat baik sama si A, kita pernah menolong si B, kita pernah membantu ngasih utang sama si C misalnya, atau misalnya kita pernah membebaskan hutangnya si B, dia punya utang sama kita gitu, terus kita udahlah nggak usah bayar karena kita tahu dia susah gitu. Artinya itu kebaikan yang sudah jangan diingat-ingat lagi, lupain, kebaikan itu lupakan, seolah itu tidak pernah terjadi. Itu alamatnya as-sa'adah. Orang yang bahagia, orang yang gembira, itu alamatnya ketika dia berbuat baik tetapi dia melupakan kebaikan yang dilakukan. Karena memang tujuannya ya karena hanya ridha Allah tujuan. Dia nggak perlu konversi apapun, dia nggak perlu konversi sosial, nggak perlu konversi politik gitu. Apalagi pragmatis, itu kan. Ketika dia berbuat baik harus ada respon yang baik juga, kan maunya begitu. Karena kita rata-rata begitu. Kalau kita berbuat baik, itu pengennya responnya adalah baik. Nggak mau ketika kita berbuat baik responnya buruk, nggak mau. Maunya adalah ketika berbuat baik, masyarakat atau sosial itu harus merespon dengan cara baik. Padahal kan justru orang yang hakikatnya seorang yang baik itu adalah ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Alladzi man asa'a ilaik. Jadi kebaikan itu bukan alladzi man ahsana ilaik. Orang baik itu bukan berarti orang ketika dia berbuat baik kemudian dibalas kebaikan. Bukan. Sebaliknya, ketika kita ada orang berbuat buruk kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Itu adalah cirinya orang baik. Ya, tapi itu levelnya susah. Nah, jarang ada orang yang berbuat buruk kepada kita, lalu kita berbuat baik. Yang ada adalah ada orang ngasih, kita ngasih lagi. Itu udah biasa, itu yang terjadi. Ada orang yang ngirim kita, ya kita kirim balik. Selalu begitu. Nggak ada orang yang maki-maki kita, apa kita ngasih. Alhamdulillah Pak, terima kasih Pak, Bapak sudah pakai saya. Artinya dosa saya berkurang. Kan begitu. Kalau ada orang yang maki-maki kita, kalau ada orang yang kemudian menggunjing kita, yang ngomongin kita, itu kan artinya kan dosanya dia kan dosa kita kan kepada dia balik. Benar kan begitu kan caranya. Artinya begini,
Kalau orang yang ada berbuat buruk ngomongin kita keburukan, dosa kita berkurang. Sebaliknya, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, gitu kan, maka dosa kita berkurang juga, kebaikan kita bertambah. Sehingga dalam kehidupan sosial seperti itu. Disakiti juga berpahala kan? Disakiti berpahala kan? Orang menyakiti kita berpahala. Kalau kita tidak membalas, berpahala. Apalagi ngomongin kebaikan, apalagi kita berbuat baik pada orang lain. Tapi memang begitulah kondisi kita di kehidupan nyata itu, seperti itu. Kita kadang-kadang sulit ya. Kalau kita misalnya lagi belajar jadi orang soleh, belajar jadi orang baik gitu. Ketika udah belajar khusyuk gitu misalnya ya, terus kita Jumatan, terus khotibnya itu cepat, ya kan? Khotbahnya cepat, soalnya cepat, udah geremang tuh di hati itu. Khotbah cepat amat. Gitu. Tapi giliran kita ini sedang senang dunia, ya kan? Lagi urusan duniawi, khotbahnya panjang, santai panjang, geremang juga kita kan. Khotbah panjang amat sih ini gitu. Ya susah kita menghadapi dunia ya seperti itu pada akhirnya. Makanya ulama-ulama yang benar itu adalah ketika menghadapi masyarakat, ketika menghadapi umat itu nggak santai saja. Karena memang kita tidak bisa punya banyak pilihan. Karena di masyarakat pun seperti itu. Ada masyarakat yang belajar soleh, pada akhirnya begitu. Ada masyarakat ada orang yang belajar khusyuk ya, pada akhirnya seperti itu. Menghadapi situasi Jumatan aja seperti itu. Sehingga kita sebagai yang menjadi khotib Jumat, ya sudah pokoknya jalankan sebagai khotib biasa saja. Gitu. Jangan berpikir kemudian ketika jadi khotib pengennya itu masyarakat paham dengan apa yang saya bicarakan. Nah susah itu, yang ada juga kita tidur. Jarang sekali kita ini, coba diantara kita misalnya, pernah gak kita ketika ada khotib naik mimbar terus kita betul-betul hafal apa yang dibicarakan. Ketika pulang kita mengobrol itu, tadi khotbahnya bagus ya, terus kita diskusikan gitu. Saya yakin gak ada itu. Yang ada sedikit lah, ada misalnya ujungnya dua. Yang paling kita ingat adalah takwa, yang khotib menyuruh kita bertakwa. Pasti. Tapi intinya bahwa seluruh pembicaraan khotib itu udah lupa kita, udah gak ingat. Jadi sudah, itu adalah hidup yang biasa. Jadi cara alamatnya atau tanda-tandanya as-sa'adah itu yang pertama adalah dzikrud dzunub al-madiyah, menyebut atau mengingat dosa-dosa masa lalu, binadmi wal istighfar, dengan cara penyesalan dan istighfar. Lalu kemudian wa nisyanul hasanat al-madiyah, kita melupakan kebaikan yang sudah dilakukan di masa lalu. Lalu kemudian wa ila manfaqu fid din, dia itu kalau melihat memandang kepada orang yang di atasnya itu adalah selalu dalam hal agama. Jadi orang itu iri terhadap orang yang amal solehnya bagus. Jadi dia memandangnya kalau dari sisi agama itu kepada orang yang di atas. Orang yang agamanya bagus, para ulama, para kiai, para ustadz itu ditiru oleh dia. Kenapa? Dia iri. Kok bisa ya dia perbuatan baiknya seperti ini, dia bisa ya. Jadi agama itu mandangnya ke atas, itu cirinya orang bahagia. Bukannya sebaliknya tadi, melihat agama di bawah, ke bawah, orang yang di bawahnya dia. Tapi kalau melihat sisi agama, dia melihat kepada orang yang di atasnya. Lalu kemudian wanadruhu wa nazaruhu ila man dunahu fid dunya. Lalu kemudian memandang sisi lain kepada yang di bawahnya dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia dia memandang pada di bawahnya, sehingga dia banyak bersyukur. Alhamdulillah, saya masih sehat. Banyak orang-orang yang sakit saat ini terbaring di rumah sakit. Bahkan banyak orang-orang yang ya kelihatannya sehat, tapi dia pikirannya sakit. Alhamdulillah saya nggak dengki sama orang, nggak benci sama orang. Tapi banyak orang-orang di luar sana itu benci itu, terus kemudian nggak suka sama orang. Padahal kan dihitung sebuah kenikmatan adalah fa'alafa baina qulubikum. Allah memberikan rasa lembut di hati setiap orang. Kan begitu Al-Quran bilang. Fa'alafa baina qulubikum itu adalah dihitung sebagai sebuah kenikmatan. Ketika kita ditakdir sebagai orang yang memiliki rasa persaudaraan, fa'alafa baina qulubikum, di antara muslim, itu adalah kenikmatan. Itu Allah sebut. Fa'alafa baina qulubikum wasbatum bi ni'matihi ikhwana. Itu.
Kemudian disebut bahwa sesungguhnya nikmat persaudaraan itu adalah nikmat yang luar biasa. Jadi disebut oleh Allah begitu, bukan nikmat permusuhan. Nah kalau kita masih punya musuh, masih punya nggak suka sama orang, masih punya rasa ganjel, itu berarti bukan nikmat. Tapi nikmat adalah fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Disebut bahwa persaudaraan itu adalah nikmat yang Allah berikan. Sehingga begitu hiduplah dengan rasa syukur, saling menghormati, dan kita tahu bahwa kita ini saudara. Ya. Tapi kebanyakan kita ini banyak terpancing oleh berbagai macam hal yang bersifat duniawi. Ada ulama yang misalnya yang viral ya di media sosial kemarin tuh, ketika ada orang tukang es teh kemudian itu kan jadi viral. Terus kita langsung punya pikiran begini, ulama begitu aja. Kita kan tidak fair sebetulnya. Ya oke lah, orang tuh punya sisi keburukan, itu nyata. Tetapi kan dia punya kebaikan juga yang nyata juga. Harusnya kan tidak, ketika sudah dia punya kesalahan yang kita kejar itu saja, sama sekali kita lupa kebaikannya itu. Makanya di zaman modern sekarang itu begitu, resikonya begitu. Apalagi media sosial, resikonya begitu. Kita satu kali aja berbuat buruk, kalau sudah diviralkan, maka seluruh kebaikan kita itu tertutup. Misalnya ada ulama yang gara-gara nikah lagi, ya kan? Ya ustadz yang nikah lagi, itu udah terhapus tuh kebaikannya tuh. Yang dulu diagungkan anak ceramahnya, tiba-tiba ketika misalnya dia nikah lagi, jadi tidak disukai ibu-ibu, misalnya itu kan tidak disukai ibu-ibu. Kan luar biasa itu, dan pamornya turun drastis. Karena lagi-lagi media sosial viralkan itu. Padahal salah apa enggak? Kan enggak salah. Tapi itulah dunia. Gitu. Sehingga itu jadi persoalan kita. Tapi yang penting begitu, bahwa cirinya orang bahagia itu adalah ketika kita melihat agama kepada orang di atas kita. Jadi jangan melihat orang di bawah kita. Karena dengan demikian fayaskurullah ta'ala ala ni'ami ta'ala alaih. Dia menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi ya begitu dah. Hal-hal tertentu yang seharusnya kita tidak abaikan. Kita bisa mengukur diri kita sendiri, pada akhirnya kita masuk tanda-tanda yang mana. Apakah kita masuk ke alamatus syaqawah, alamat kita menjadi celaka, ataukah kita masuk ke dalam kriteria alamatus sa'adah, alamatnya orang yang bergembira atau orang yang bahagia. Ya silakan kita bisa ukur diri kita sendiri. Ya, kalau misalnya kita masih melupakan dosa masa lalu, tidak menyesal terhadap masa lalu, berarti kita cirinya berarti sudah dicirikan atau ditandakan sebagai orang-orang yang yang tidak bahagia, orang-orang yang celaka. Tapi kalau kita ini mengingat dosa masa lalu dengan cara kita menyesal, ya pernah harusnya kita dalam satu saat misalnya kita sedang sendirian dengan Allah, kita pikir, kita merasalah, ya Allah saya punya dosa banyak, mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya, dan mudah-mudahan Allah jaga saya untuk tidak berbuat ulang itu kembali, walaupun itu sulit. Saya kira ya setiap orang pasti punya dosa, setiap hari kita berbuat dosa. Maka ciri takwa itu haitsu makunta wa bi sayyi'atil hasanat tamuha. Kita berbuat buruk pasti, tapi cara menghapusnya adalah dengan berbuat baik. Karena setiap keburukan itu bisa dihapus oleh kebaikan. Dan ini seperti itu. Berbuat buruk, kita berbuat baik, hapus lagi. Ya kan? Berbuat buruk, ya kemudian kita berbuat baik, hapus lagi. Terus seperti itu. Ya, akhirnya mudah-mudahan ketika kita di mahsyar nanti ditimbang, ya kira-kira perbuatan baiknya yang sisa, buruknya udah nggak ada, karena kita banyak berbuat baik sehingga keburukan itu terhapus. Masih ada sisa lah kebaikan. Kayaknya kita ditimbang itu masih jomplang tuh kebaikannya masih lebih berat daripada keburukannya. Oke, saya kira itu aja ya. Ini masih panjang sekali sebetulnya. Tapi nggak apa-apa lah, ini nanti kita lanjutkan. Ada yang bertanya mungkin atau yang didiskusikan?
Enggak Pak Zul? Ya. Assalamualaikum. Kalau misalnya kita analogikan ya kehidupan perjalanan hidup kita ini dari mulai kita lahir ke dunia sampai kita masuk nanti ke alam kubur. Kita analogikan misalnya dengan alam kita mulai hidup ke dunia ini dengan pada saat kita azan subuh. Nah, kemudian kita masuk alam kubur itu pada saat kita masuk waktu isya, gelap maka ini dapat kubur. Jadi perjalanan dari subuh ke waktu duha, duha ke waktu zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya itu kita analogikan dengan ini misalnya ini masa remaja, anak-anak, duha, anak-anak ke waktu duha ke zuhur, masa remaja atau dewasa, zuhur ke asar. Nah, sekarang ini kita dalam usia saat itu dalam tidak usia pensiunan dan di asar ini kan? Asar. Maghrib. Apakah salah kita misalnya aktivitas kita lah masa sampai zuhur dari mulai subuh sampai zuhur itu, nah fokusnya dunia aja gitu. Nah, asar nanti asar dari zuhur ke asar baru bikin-bikinkan keseimbangan dunia dan akhirat. Nanti baru setelah asar ke maghrib atau maghrib ke isya adalah fokus ke akhirat. Apakah salah kita itu bisa cara pikir kita gitu? Iya. Iya, jadi begini ya. Kita ini jangan memandang ibadah itu hanya ibadah mahdhah. Jangan memandang ibadah itu hanya sholat, dikit di masjid, lalu kemudian kita i'tikaf. Sehingga itu dipisahkan dengan kehidupan yang lain, dengan duniawi. Kalau kita pergi dari rumah untuk mencari rezeki, ya, menggapai rezeki, atau kita berusaha bekerja, tetapi niatkan kita karena niat kita mencari ridha Allah, itu sudah ibadah. Sehingga kita tidak bisa memisahkan. Islam itu adalah agama yang tidak memisahkan antara ukhrawi dan duniawi. Nggak ada. Kalau agama lain itu dulu ya ada sebuah kajian sosiologi, itu Emil Durkheim itu pernah buat buku The Protestant Ethic ya. Jadi ada etika Protestan yang mendorong seorang itu bisa jadi kaya, sehingga orang kayak Durkheim itu memisahkan agama dan dunia, dipisahkan. Sehingga hampir dulu kejadiannya kenapa orang-orang Barat itu maju, karena mereka itu menantang gereja, itu kan. Ya, revolusi Prancis, revolusi Inggris itu kan gara-garanya. Mereka tidak setuju dengan fatwa-fatwa gereja yang meninabobokan orang. Mereka kemudian disebut sebagai sekuler. Sekuler itu kan memisahkan antara urusan dunia dan agama. Islam itu tidak mengenal sekularitas. Sekularisme tidak dikenal dalam Islam. Karena Islam itu kalau sudah apapun yang dilakukan, selama itu diniatkan karena Allah, cerita itu jadi ibadah. Gitu. Sehingga jangan dipisahkan antara ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Salat juga ibadah gitu. Tapi kalau salatnya niatnya karena pengen lihat orang, ibadah apa enggak? Kan tidak. Puasa ibadah. Tapi kalau puasanya ada motif tertentu, jadi tidak. Tapi kalau kita bekerja, ya Allah, saya habis sekarang walaupun bulan puasa sedang taraweh, tapi saya mau dagang somai, biar nanti pulangnya dari masjid banyak orang beli. Ini saya karena Allah. Kira-kira kalau kita mencari nafkah dengan sholat sunnah, penting mana? Penting cari nafkah. Jangan bilang kita pandang, wah tukang somai, udah bulan Ramadan, taraweh kagak. Kita kan pikirannya seperti itu. Betapa kita ini sudah menghakimi orang seperti itu. Padahal taraweh itu sunnah. Tapi mencari nafkah itu wajib. Coba bayangkan kalau orang seandainya tukang somai itu dalam hatinya, ya Allah saya ini nyari makan buat anak istri saya. Itu kita tidak tahu itu wajib. Artinya dia lebih wajib untuk mencari nafkah, memberi makan anak istrinya dan keluarganya dibanding harus sholat tarawih. Sehingga gini, yang lebih ibadah yang mana? Nah, gitu. Berarti yang ibadah jangan cari nafkahnya, bukan sholat tarawih. Karena tarawih itu sunnah, ibadah apa? Dan apa itu wajib. Nah kalau Pak Jul itu kayaknya memisahkan itu, jangan dipisahkan. Kita nggak usah juga berpikir misalnya kita ini sudah di usia senja, gitu, sudah asar.
Gimana kalau kita punya bagi-bagi waktu? Ya bagus kalau bagi waktu. Tapi kita kalau dibagi waktu tambah susah juga. Mendingan sudah apapun yang kita lakukan, niatkan karena mencari ridha Allah. Sehingga itu punya nilai ibadah. Ya kita keluar jalan-jalan, saya mau jalan-jalan sama keluarga ke Lembang, Bandung karena sana dingin. Niatkan cari ridha Allah. Karena kata Allah, fasiru fil ardi. Jalan-jalan ada kelilingnya di muka bumi. Gitu kan, dia begitu. Ketika berjalan-jalan, dia menyaksikan keindahan dan keagungan Allah. Masya Allah, ini apa namanya, jalan begini, gunung begini, luar biasa. Ini Allah menciptakan. Ketika melihat kawah, Masya Allah, ini Allah menciptakan. Jadi semua itu dikonversi dengan cara mensyukuri nikmat Tuhan. Nah ini yang kemudian yang saya kira ya tidak ada bedanya pada akhirnya kan. Kita jalan-jalan juga ibadah, ya kan. Kita ngajak anak kita ke mall juga ibadah. Karena menyaksikan keagungan Allah. Kita ngajak mancing juga ibadah kan begitu. Ada yang mancing misalnya. Dengan tujuannya saya mencari ridha Allah. Kenapa? Maka dengan mancing kita bisa melihat betapa ada orang yang susah, nggak dapat ikan, tapi dia gerutu melulu kan. Kita tahu ya Allah itu makhluk Engkau. Gitu-gitu juga makhluk Engkau. Nggak apa-apa gerutu juga. Jadi kita belajar, banyak belajar. Maka orang yang baik itu adalah orang yang ketika dia bertemu atau bersosialisasi dengan orang lain, dia akan mengambil pelajaran apapun bentuknya. Jadi tidak diabaikan begitu saja, pelajaran yang diambil semua jadi pelajaran bagi dia. Nah, sehingga sampai pada satu kesimpulan, hikam itu bilang begitu, namanya nikmat itu cuma dua, al-ijad wal ishad. Udah dua aja itu sebenarnya. Ijad itu adalah kita ada, nikmati hari ini. Bahkan kalau kata orang bijak itu, orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa melupakan masa lalu, ya kan? Kemudian tidak mengkhawatirkan masa depan, tetapi menikmati masa kini. Jadi masa kini saat ini kita hidup sekarang, nikmatilah hidup. Nikmati sebagai anugerah Allah yang terbesar untuk kita, pada kita. Sehingga niatkan bahwa apapun yang kita lakukan, itu tujuannya Allah Samad. Allah tujuan utama dan Allah kita cari ridhonya. Pokoknya enaklah hidup gitu. Kalau hidup itu tidak terlalu dikonversi dengan kehidupan yang lain, dengan konvensi yang lain, tapi dengan cara ridho Allah, udah pokoknya enak. Nah, sudah itu ya caranya. Ya boleh aja sih kalau mau membagi, misalnya saya hidup sekarang masanya dari subuh ke duhur, itu kan ya artinya boleh, bagus, artinya kita menunggu sholat kan begitu. Ya kan hidup itu kan seperti itu. Kita hidup itu kan menunggu sholat sebetulnya. Ketika kita bangun subuh, sudah setelah subuh kita menunggu asar, ya kan. Dari duhur menunggu duhur, dari duhur kita kerja, tapi niatkan kita ini menunggu asar, ya kan. Dari asar kita niatkan kita menunggu maghrib. Di sela-sela itu kita bekerja, kita bersosialisasi, kita kemudian kan seperti itu. Tapi niatkan bahwa kita menunggu waktu sholat. Nah, sehingga apapun yang kita lakukan itu punya nilai ibadah. Ngapain Pak? Lagi nunggu asar sambil ngetik kan. Dia tahu bentar lagi mau asar, tapi dia bekerja. Sibuk amat main game misalnya. Iya, saya lagi nunggu maghrib misalnya, ini kan. Karena bisa jadi niatnya begitu. Nunggu maghrib saya main game aja lah. Gitu. Daripada misalnya kita kemudian ya nggak buruk juga, daripada kita kemudian pengennya ibadah ketika menungguin kita baca Al-Quran, tapi kita melupakan kehidupan sosial yang lain. Makanya sebetulnya betul ya, kalau Allah itu sudah menciptakan kita tuh enak gitu. Bayangkan kalau kita ini ibadah di masjid terus gitu, nanti kan yang nolongin orang kecelakaan di jalan siapa? Kan preman-preman tuh yang nolongin itu. Ya, tukang-tukang gojek yang di jalanan yang ketika orang kecelakaan, mereka yang nolongin. Itu kan ibadah. Bayangkan, kita kan nggak tahu maunya di masjid, seolah-olah kalau di masjid itu adalah tempat yang terindah, dan kita kemudian merasa gitu kan, itu yang bahaya, merasa bahwa kita ini orang soleh, datang ke masjid i'tikaf, masjid lama, zikir la ilaha illallah, itu tidak tahu kehidupan dunia. Padahal di luar sana gitu banyak kemaksiatan, banyak, kita ada keluarga kita yang harus dikasih nafkah, ada anak-anak kita yang harus kita kasih ilmu, harus gitu. Jadi banyak hal di luar sana yang perlu kita ini. Tapi kalau kita berpikir hanya di masjid saja, itu kan bahaya. Makanya
agama itu tidak boleh berlebihan. Nah, orang khusyuk berlebihan itu bahaya juga itu. Orang-orang Khawarij itu kan orang khusyuk yang berlebihan. Maka ketika dia khusyuk berlebihan, dia memandang orang muslim yang tidak sepandangan dengan dia adalah orang kafir, maka halal darahnya. Nah, itu kan bahaya. Karena cara berpikirnya begitu. Orang-orang Khawarij itu kan terhadap sahabat itu kan juga sama, memandang terhadap Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib juga memandang sebagai orang-orang berdosa besar. Maka halal darahnya. Makanya Utsman dibunuhnya oleh orang Khawarij. Ali bin Abi Thalib juga dibunuh oleh orang Khawarij. Itu bahaya. Itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam agama. Ketika orang terlalu khusyuk dalam agama, maka yang dipikir begitu. Orang lain salah. Kenapa? Ibadahnya tidak sama dengan saya. Harusnya Anda itu ke masjid. Anda itu adalah harus orang yang selalu dekat dengan Allah. Terus seperti itu berpikirnya, sehingga ada orang yang tidak sama keislamannya dengan dia, itu dianggapnya sebagai orang kafir, yang kalau sudah menganggap orang kafir maka halal darahnya. Padahal Nabi sudah sejak dulu bilang al muslim akhul muslim, sesama muslim bersaudara, walayah duluhu walayah kiruhu walayah telimu. Jangan merendahkan, jangan mendolimi, jangan menyakiti. Sudah dari dulu, sehingga udah yang penting Islam, yang penting masih sholat. Kalau pun sholat cuma setahun sekali nggak apa-apa, yang penting Islam. Udah gitu aja, kan enak berpandangnya. Tapi kalau kita pandang sholat setahun sekali, mau jadi apa itu orang? Kita kan sudah begitu secara pandang yang sudah salah itu sebetulnya. Kenapa? Karena kita sudah merasa suci, sudah merasa kita ini hebat. Padahal Al-Quran sudah mengkritik fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqu. Jangan kita merasa paling khusyuk, paling suci. Huwa a'lamu biman ittaqu, karena Allah tuh Maha tahu siapa di antara kita yang bertakwa. Ya kira gitu ya. Udah kepanjangan. Enggak ada lagi kan? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini ada manfaat, dan saya kira banyak manfaatnya. Kita diingatkan untuk selalu menjadi orang baik ya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.